sangat. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'in min al-anbiya wal mursalin wa ila jinna rasul jami'il malaikati al-muqarrabin jami'is sahaba wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin jami'u lillahi min syarqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بين الشيخ أحمد رفاعي أحمد بدوي إبراهيم الدسوقي والقرن بالحسن الشريف جميع أولياء هذه البلدة أولياء التسعة هؤلاء الذين نزلنا ونزلوا إلى مقام دين جميع أولياء هذه البلدة أولياء التسعة هؤلاء الذين نزلنا ونزلوا إلى مقام دين جميع أولياء الرسول خصوصا بس إلى هذا الإسلام جميع المسلمين وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلفي كتبنا وجميع مشايخنا خصوصا مشايخ معهد الفرح كأحمد جزولي عثمان زين الدين يرد جزولي وجميع أولادنا كأحمد زين الدين جزولي كحبيب جزولي كفؤاد منعم جزولي كبنف جزولي كمحفظ سراج جميع مسلمين وفروعهم ومن انتسب إليهم خصوصا جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب محمد بن علوي الإدريس حبيب سعد جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka depan sendiri dulu, depan sendiri. Sakirungi Fatimah. Yaquluna dzikrul mar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna dzikrul mar'i yahya bi naslihi wa laysa lahu dzikrun idza lam yakun naslu. Faqultu lahum nasli bada'i'u kutbi faman sarrahu naslun fa inni bila aslu. Yaquluna padha ngucap sapa nas ngucap dzikrul mar'i yahya binasli, ucapan dzikrul mar'i yahya binasli. Dzikrul mar'i utawi katuture wong siji iku Yahya urip apa dzikru, iku Yahya urip apa dzikru binasli kelawan keturunane al mar'i. Walaysa lan ora ana iku lahu keduwe mar'i apa dzikrun katutur, apa dzikrun katutur idza lam yakun ari kalane ora ana apa naslun keturunan. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, faqultu mongko ngucap sapa ingsun lahum maring nas nasli bada'i kutubi faman sarrahu naslun fa inni bila asl. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun lahum maring nasli utawi keturunan ingsun iku bada'i kutubi edi pira-pira kitab ingsun. Edi itu indah, bagus. Faman sarrahu naslun fa inni bila asru. Faman mongko utawi sapa wonge iku sarrahu dumahake iman apa naslun keturunan, apa naslun keturunan fa inni mongko sak temene ingsun bila kelawan ikilah nasli iku aslu aring bungah sapa ingsun. Bila kelawan ikilah nasli iku aslu aring utawa bungah sapa ingsun. Soleh terlalu jauh gambaran.
Ini sebelum saya lanjutkan, kitab ini Pak, yang karang itu namanya Habib Sa'ad. Habib Sa'ad itu karangannya banyak, tapi beliau itu nggak punya anak, nggak punya keturunan. Makanya setiap kitabnya Habib Sa'ad itu pasti di depannya ada lafaz ini, yaquluna dzikrul mar'i laysa yahya binasrihi wa laysa lahu dzikrun idza lam yakun naslu. Faqultu lahum nasli bada'i'u kutubi faman sarrahu naslun fa inni bida aslu. Katanya Habib Sa'ad, orang-orang para manusia itu mengatakan bahwa dzikrul mar'i yahya binasrihi, nama seseorang itu akan menjadi hidup dan dikenang dengan adanya keturunannya. Terus mereka orang sopo gitu, orang bahasa Italia sopo. Ini sopo itu orang butuhnya, ada keturunannya. Kata orang begitu. Orang-orang mengatakan bahwa nama seseorang itu akan tetap hidup dikenang dengan adanya keturunannya. Dan sebaliknya, walaysa lahu dzikrun idza lam yakun naslu. Dan seseorang itu tidak akan punya nama, artinya namanya akan tenggelam, hilang, tidak tercatat oleh sejarah bila mana dia itu tidak memiliki keturunan. Itu jari wong-wong. Ini bentuk pembelaan Habib Sa'ad. Karena Habib Sa'ad tidak punya keturunan. Maka kultu, kata Habib Sa'ad, fakultu lahum nasli bada'i'u kutubi. Maka kalau orang-orang mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi bukti valid keberadaan nama seseorang itu adalah keturunannya, maka aku Habib Sa'ad mengatakan kepada mereka, nasli bada'i'u kutubi, keturunan yang akan menjadikan nama beliau akan tetap ada, itu adalah bada'i'u kutubi, kitab-kitab beliau yang begitu indah, karya-karya beliau yang begitu indah. Faman sarrahu naslun fa inni bidas. Maka kalau ada orang bahagia karena keturunannya, karena anaknya, maka sungguh aku saat juga bahagia dengan kekaranganku. Kok nyolong ya Pak? Lek jari ini wong. Kalau katanya orang yang tidak punya keturunan tidak akan punya nama yang terkenal. Maka nyatanya aku tidak punya anakku nama terkenal. Cara mana? Lek terima nih jenengmu masih punya anak, kalau jenengnya Habib Sa'ad Abdul. Habib Sa'ad gak punya anak, tapi yang Fatihah ke beliau masih banyak, yang mengirimkan doa ke beliau banyak, yang membaca kitab beliau banyak. Itu bentuk apa ya? Bentuk pembelaan Habib Sa'ad. Justru sebaliknya, banyak orang yang punya keturunan tapi namanya tenggelam oleh sejarah. Duit itu capore duit, tapi hilang jadi baik hilang. Ini cara Habib Sa'ad. Gak mesti wong duwe putu, duwe anak, punya keturunan itu namanya terkenal oleh zaman. Buktinya banyak orang itu punya mbah, punya keturunan, tapi namanya tidak terkenal oleh zaman. Tapi Habib Sa'ad sekalipun beliau tidak punya keturunan, tapi nama beliau tetap dikenang oleh zaman. Makanya kok cara gue Pak, kalau kamu ingin nama kamu tercatat oleh sejarah, dikenang dengan baik, maka satu-satunya jalan adalah dengan keilmuan. Dulu ulama-ulama ya, ratusan tahun yang lalu beliau meninggal, tapi tetap beliau namanya ada sampai hari ini. Imam Nawawi gak punya anak Pak, orang bega. Berarti Imam Nawawi ya, gak tahu tuh Nawawi ya tahu tuh. Imam Nawawi kok orang, dia punya anak, Nabi loh gak pernah nikah, tapi nama beliau sampai hari ini terkenal. Yang kirim hadiah doa ke Imam Nawawi dibandingkan orang yang punya keturunan sampai hari ini jauh. Sing Fatihah Imam Nawawi pun ngaji wong pirang-pirang. Maka dari itu pesan saya hanya satu, wong punya keturunan itu baik, tapi punya tinggalan yang baik itu jauh lebih penting. Yo duwe anak apik itu penting, tapi punya tinggalan yang jauh lebih baik itu juga jauh lebih penting. Itu kata beliau Al-Habib Sa'ad di dalam mukadimah kitabnya. Pun kelanjutannya Fatimah As-Sayyidatu Fatimatuz Zahra'il Batul. As-Sayyidatu Fatimatuz Zahra'ul Batul. Ono kalian baca. Utawi iku mertelake suaranya mantul Mbak. Itu ekonya di pol kantor, sudah pol turun. Iku, tahu iku enggak? Bukan itu loh itu. Ya itu dikurangi aja, mantul suaranya. Kasihan yang nonton dari jauh. Masuk.
Terus dilong ya, efek dilong pong teh. As-Sayyidatu Fatimah Zahraul Batul utawi iku mertelake Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. As-Sayyidatu Fatimah Zahraul Batul utawi iku mertelake Sayyidah Fatimah Zahraul Batul. Fatimah bintu Rasulillah utawi As-Sayyidah Fatimah Zahraul Batul iku Fatimah putrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulidat radhiyallahu anha qabla nubuwah bi khamsi sinina. Wulidat dan lahirake sapa Fatimah radhiyallahu muga-muga ngridhoi sapa Allah anha ando saking nyiksa ing Fatimah. Dilahirkan qabla nubuwati ing dalem sadurunge kenabian. Bi khamsi sinina kelawan kacek 5 pira-pira taun. Bi khamsi sinina kelawan kacek 5 pira-pira taun. Tazawwajaha ngerabi garwa ing Fatimah. Sapa al-Imam al-Imam Ali karoma muga-muga mulyaake sapa Allah wajhahu ing dzati Ali. Wajhahu itu jangan dimaknai wajah tapi dzati Ali. Ini kok cara wong ngaji balaghah namanya mikit telakil juz tapi wa iradatil kul. Yang diomongkan bagiannya tapi yang digendaki keseluruhannya. Fi safar dalam bulan Safar bi amrillahi kelawan perintai Allah taala wa wahyihi lan wahyune Allah. Karena ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi Fatimah bid'atun minni. Fatimah utawi Fatimah dawuh Kanjeng Nabi iku bid'atun daging. Bid'ah itu jus secuil daging minni saking ingsun. Yuri buni ngelarake utawa apa ya ganggu ing Fatimah. Yuri buni ganggu ing ingsun ngoten. Apa ma barang arabaha kang ganggu apa ma ing Fatimah. Wa yudini ma ada. Wa yudini lan nglarakake ing ingsun apa ma barang ada kang nglarakake apa ma ing Fatimah. Wa inni lan sak temene ingsun iku atakhawwaf watir sapa ingsun atuftana ing yen to den fitnah sapa Fatimah fi diniha ing dalem agamane Fatimah. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat ukhra kang ana apa riwayat yang biduni ma yang biduha wa yabsutuni ma yabsutuha utawi dawuh yang biduni ma yang biduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Maknanya ya kurang lebih sama. Yang biduni ngelarakake ing ingsun, makna gampangnya begitu. Apa ma barang yang biduha kang ngelarakake apa ma ing Fatimah wa yabsutuni lan bungahake ing ingsun apa ma barang ya besutuha kang bungahake apa ma ing Fatimah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuqabbiluha ngambung sapa Kanjeng Nabi ing Fatimah fi famiha ing dalem tutuke Fatimah. Wa yaqusu lan apa yo nyesep sapa Kanjeng Nabi lisanaha ing lisane Fatimah. Wa idza arada lan ari kalane ngersake sapa Kanjeng Nabi safaron ing lelungan yakunu mongko ono apa akhiru ahdin akhiri mongso iku biya kelawan Fatimah. Wa idza qadima lan ari kalane rawuh sapa Kanjeng Nabi min safarin saking lelungan awwalu ma yadkhulu mongko utawi kawitane oleh manjing Kanjeng Nabi iku alaiha ing atase Fatimah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi laha maring Fatimah
ala tardina antakuni sayyidatan nisa'il alamin wa benati sayyidain syababil jannah. Ala tardina apa to ora rido sapa sira Fatimah antakuni ing to ana sapa sira Fatimah iku sayyidatan nisa'il alamina gustine pira-pira wadone wong alam kabeh. Wa benaki lan dadi sapa anak sira loro, anak loro sira iku sayyidain syababil jannati dadi gustine dadi gusti lorone pira-pira wong anome swarga. Wa sunyat lan den asmani sapa Fatimah Fatimah ta ing aran Fatimah li anna Allah krana sak temene Allah taala iku Fatomaha jogo sapa Allah ing Fatimah wa dzurriyyataha lan ing dzurriyyah Fatimah minan nari saking neraka. Wa sunyat lan den arani sapa Fatimah al-batul ing aran al-batul dipun arani al-batul li qita'iha krana kapegoting Fatimah krana kapegoting Fatimah anid dunya saking dunya wa an nisa'i zamaniha lan saking piro-piro wong wadone zamane Fatimah fadlan saking arah kautamane wa dinan lan agamane wa hasaban lan nasabi. Wa sumyat lan den arani sapa Fatimah wa sumyat lan den arani sapa Fatimah az-Zahra ing aran az-Zahra Az-Zahra ing aran Az-Zahra. Kenapa Sayyidah Fatimah itu disebut dengan Az-Zahra? Li'annaha krana sak temene Fatimah. Li'annaha krana sak temene Fatimah iku lam tahid ora tau haid sapa Fatimah. Iku lam tahid ora tau haid sapa Fatimah. Pun iki ngajine pertama gak akeh. Pak. Pertama, kenapa ngaji malam hari ini itu ngaji Ramadan kali ini itu kitab yang kita kaji bareng-bareng itu kitab Nisa Syahirat. Kenapa enggak? Kayak kenapa kitab yang kita kaji Ramadan ini itu kitab Nisa Syahirat? Biasanya aku Ramadan itu ngajinya kitab saya unsurnya itu cerita-cerita nyemangati ngaji. 4 tahun saya ngaji kitab itu selalu kitabnya beliau Habib Sa'ad, dan kitabnya itu pasti unsurnya ya cerita-cerita ngaji, cerita-cerita nyemangati ngaji. Tapi ngaji kali ini kitab yang dibaca itu adalah kitab tentang Nisa Syahirat, kitab tentang perempuan-perempuan, kitab tentang wanita. Kenapa demikian? Ada seorang ulama namanya Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah mengatakan, Pak, nahnu ahyanan rubbama nuridu minal mar'ah aktsar mimma nuridu minar rajul. Katanya beliau Syekh Yusuf Qaradawi, kami para orang tua, para para pendahulu itu jauh lebih menaruh harapan besar kepada wanita, jauh lebih besar daripada kepada laki-laki. Katakan tadi, Pak, justru keinginan kuat para pendahulu kita itu jauh lebih menaruh harapan besar kepada para wanita daripada kepada para lelaki. Kenapa demikian? Karena kenyataannya al-mar'ah itu nisful mujtama. Yang namanya wanita itu adalah jaminannya 50% dari keberadaan zaman ini. Masyarakat ini bagaimana ke depannya itu tergantung wanita. Jadi itu bagaimana kedepannya masyarakat, negara, umat ini ada, bagaimana wanita itu 50% jaminannya. Bahkan berubbama kana aktsar minan nisa. Bahkan bisa-bisa harapan negara, harapan satu daerah itu lebih dari 50% sangat bergantung kepada wanita. Kok iso ngono, Gus? Kok gak kagungan wong lanang ceria ya? Lha kita kandhani ya, kenapa kok begitu? Karena bitaksiriha fi zawjiha wa auladiha. Karena para wanita itu betul-betul membawa pengaruh besar kepada suaminya, pasangannya, dan anak-anaknya. Wis rasa dodo, ini kalau Mas komen ngaji. Kita ceritain ya ada. Misal baik. Misal Mas komen ini ambil pacare enggak? Malam minggu, ini kan malam minggu, Pak. Malam minggu. Misalnya malam minggu, Pak.
malam minggu apa yang metu omen udah jadi kepingin bakso kepingin mangan apa ya bakso ayo sing wedok ngomong gak mas sate ae sejak kowe tak takoni kira-kira men kowe pancen bakso apa ganti sate tak jamin itu masih laki-laki itu mau bagaimanapun keinginannya dia akan berbelok sangat terpengaruh dengan wanitanya. Makanya Dewi para ulama wanita itu bahkan lebih dari 50% keberadaannya mempengaruhi dunia ini. Karena apa? Bitasiriha fi zawjiha wa auladiha. Karena yang namanya wanita itu sangat mempengaruhi kepada pasangannya, kepada para suaminya. Itu urusannya mau bakso loh, Pak. Lek bakso ora masalah, ora nek karo kowe. Masalahnya itu kalau ada laki-laki ono bocah lanang biyen semangat ngaji, ngajine tebel guru-guru arek. Kuwi masalah. Kowe tak kadang iki ngene iki. Kuwi pengaruh besar, Pak. Sebaliknya, wong lanang masih rasa semangat ngaji. Tapi lek sing wedok ngejak ngaji ya, misale kok omen duwe pacar semangat ngaji. Mas kok gak budal, Mas wayahe senenan. Wah, lebar kabeh, Pak. Udah dia bakal budal. Kok terima nih masih gledek ya Pak, gledek ya Pak. Itu adalah madrasatul ula. Seorang ibu, seorang wanita itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kowe iki nembe mangan bangku sekolah, mangan bangku pondok iki sakwise dhewe ibu dhisik. Sing ngurusi aku itu yo ibu dhisik. Karena ceritane iku cilik langsung dirapeti wong aku melok gak ono. Ya ibu kecil. Hah? Dari becok ya anak itu akhirnya. Paham ya? Lha iku ngono kuwi kenyataane. Loh, bagaimana anak itu sangat ditentukan ibunya. Loh, bapaknya berarti mereka loh banyak berkait oleh duit. Sebegini kalau anak itu ibu, hah? Maka dari itu daunnya Syekh Sultan itu al-mar'ah itu nisful mujtama bal rubbama kana aktsar minan nisf bi ta'thiriha fi zawjiha wa auladiha. Seorang wanita itu 50% sebagai jaminan untuk kebaikan masyarakat umat ke depan ini. Bahkan bukan cuma 50%, lebih dari itu. Karena keberadaan wanita betul-betul mempengaruhi kepada pasangannya, betul-betul mempengaruhi kepada anak-anaknya. Maka dari itu al-ummatu birijaliha wa nisaiha. Umat ini ke depan bagaimana nasibnya itu apa kata laki-laki dan perempuannya. Orang iso wong lanang itu pokok sing lanang gagah-gagah wala kaisalah wanisaiha. Tetap wanita punya pengaruh besar itu. Wa syubbaniha wa syababaniha. Meskipun muda-mudanya baik, tapi kalau mudi-mudinya nggak baik sama saja. Karena apa? Huma janahal ummah la tadiru illa bihima. Karena laki-laki dan wanita itu laksana dua sayap yang akan membawa kebaikan umat ini ke depan. Maka umat ini tidak akan terbang baik kecuali keduanya berjalan bersamaan. Lanangi melaku api, wedoke gejeje doa percuma tebal hilang. Percuma. Sebaliknya, mau sesuatu api opo ya percuma, nggak bisa. La tatiru illa bihima. Keduanya harus dikepakkan bersamaan seperti halnya dua sayap. Loh iya Pak, tapi di akeh 50% bahkan lebih nasib bagaimana kehidupan umat masyarakat ke depan itu sangat bergantung kepada para wanita. Yang pokok saya bocah saya ini kaya ngono kuwi. Mergo tontonane HP iki pupuk tok lah. Ini gandane ora kerja. Tak ngono ya. Ya Allah. Lek terima ilmu punya ya dilarang TikTok gak bahaya, Pak. Gak bahaya. Orang gak bahaya. Maksudnya ini dalam artian begini, Pak. Maksud saya, kenapa kok saya itu ngaji kitab Nisa Syahirot? Padahal tengene mriki baget bijen. Orang yang ngaji wong wedok, ngaji arek wedok iki kae. Kan dia sing ngajar lanang. Orang yang ngajar wedok. Ya sik kae-kae dari Mbak. Tapi kenapa saya itu ngaji kitab Nisa Syahirot? Karena meskipun di sini mayoritas yang ngaji laki-laki, tapi anak-anak ini perlu untuk diarahkan. Bajil ini perlu untuk diarahkan. Agar apa? Karena masa depan mereka ini sangat bergantung kepada wanitanya.
Masa depan mereka itu sangat bergantung kepada wanita di sekelilingnya, ibunya, saudara perempuannya, pasangannya, saudara perempuannya, dan lain-lain. Makanya ngaji kitab Nesyak Syairat itu orang warik lanang ngaji kitab itu nyapo lah, karena umat ke depan ditentukan oleh wanita. Wah, paham ya? Paham ya? Untuk boleh ya. Aku ngaji kitab itu karena umat ke depan ditentukan oleh wanita. Itu kamu harus tahu ya. Itu satu. Yang kedua, didahulukan oleh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi di dalam kitabnya beliau. Beliau itu punya kitab namanya Al-Mar'ah. Al-Mar'atul Muslimah, ini karangannya Al-Imam Mutawalli Asy'arawi. Beliau itu dakwakan di dalam kitab beliau bahwa perempuan dan juga laki-laki itu punya muhimmah, punya fungsinya masing-masing. Dawuhnya siapa namanya Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, laksana lailan wa nahar, laksana siang dan malam. Kalau kamu bertanya kenapa kok malam itu gelap, karena memang waktunya gelap. Kenapa kok siang itu kok cerah, karena memang waktunya cerah. Dan masing-masing itu punya fungsi dan manfaatnya masing-masing. Lek kowe takok kowe ora pati penting seperti wong lanang, kata siapa? Tapi lo nak wedok ngomong laki-laki gak penting, berarti yang penting aku, lo enggak, sama. Mereka semua itu punya fungsinya masing-masing yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya katanya Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuhaken di kitab Al-Mar'atul Muslimah, faka'anna lilailin muhimmatan walin-nahari muhimmatan wa ka'annahu tab'an lidzalik lirrajuli muhimmatun wal mar'atu laha muhimmatun. Maka laksana malam punya fungsi tersendiri, siang punya fungsi tersendiri, laki-laki punya fungsi tersendiri, pun begitu wanita punya fungsi tersendiri. Maka masing-masing harus memaksimalkan fungsinya dan peranannya. Agar apa? Agar keberadaan umat ini ke depan terus baik-baik saja. La yatamanna ar-rajul ayyakuna imra'atan walal mar'atu an takuna rajulan. Tidak perlu hari ini itu ada orang merasa apa yang wedok ada lanang kok kabel petong misale ana arek wedok di perasaan ngono lain ada dari wedok wae arek lanang kabel petong kowe ayo gawe tok 19 sing gowo kene jadi iki cara dawuh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, la yatamanna ar-rajulu ayyakuna mar'atan wal mar'atu ayyakuna rajulan. Gak perlu laki-laki itu berharap jadi perempuan, perempuan berharap jadi laki-laki, itu gak perlu. Sebelum kok wong lanang ora perlu enak itu jadi wedok yo kegeri gak potong kayak mulai isu sampai maghrib kadang sing gak boleh dalam duwe. Kok gak perlu ngono. Kowe ijol itu karuan maksudnya. Gak perlu, karena memang masing-masing itu punya fungsi dan perannya masing-masing. Makanya apa? Kok dorong di syariat, kok dorong ngaji fikih. Syariat itu sangat melarang al-mutasyabbihina minan nisa ataupun al-mutasyabbihat minan rijal. Wong lanang kepingin dadi wedok, membo wedok, utawa wedok membo lanang. Yes, nikmati saja jatah kamu. Kamu jadi laki-laki, memang fungsi kamu jadi laki-laki. Kalau kamu jadi wanita, berarti fungsi kamu menjadi wanita. Tidak perlu ditukar. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya wanita itu betul-betul dengan datangnya Islam itu martabatnya sangat dijunjung. Hari ini mungkin banyak wanita itu yang merasa tidak adil. Kok enak yo, wong lanang yo rabi oleh papat, lek wedok gak oleh. Toyo seakan-akan mereka itu tidak dihargai oleh Islam. Nah itu wedok itu tak ada. Coba bagaimana Islam itu justru datang menjunjung, sangat menghormati wanita. Satu, kitabnya Imam Mutawalli Asy'arawi suara banyak ini Mutawalli Asy'arawi wong alim banyak. Di dalam kitabnya Mutawalli Asy'arawi itu dikatakan begini. Dulu laqad kanatil mar'atu qabla al-islam fi biladil arab wa fi ghairiha min biladil alam mahrumatan min huquqiha. Wanita dulu sebelum datangnya Islam, baik di negara Arab ataupun di lain-lainnya, itu sangat dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya. Majniyan 'alaiha daiman, dan wanita itu selalu ditekan, selalu dalam kondisi disakiti. Kok corona wedok saiki merasa disakiti? Wah, dulu sebelum ada Islam wanita itu lebih disakiti dari itu.
kondisinya. Kenapa demikian? La yuhafidu ahadun ala karamatiha wa la ya'bahu bimasyairiha mimma athara ala hayatiha wa afqadiha syahsiyataha. Dulu tidak ada satupun orang yang peduli dengan kehormatan wanita, dengan perasaan wanita. Buktinya apa? Hatta wasalal hal fil Yunan masalah annal mar'ah kanat tadkhulu dibna mumtalakati wali amriha. Bahkan di daerah Yunani dulu sebelum datangnya Islam, wanita itu masuk dalam harta milik, Pak. Kamu tahu harta milik ya? Saya kalau punya HP, saya jual boleh. Oh, harga cocok, oke, dibeli lagi lah. Hah? Itu satu. Yang kedua, fahiya qabla zawaj milku abiha au akhiha wa ba'da zawaj takunu milkan li zawjiha. Jadi ini kitab Mutawalli Asy'ari. Wanita itu dulu sebelum Islam datang, kalau di daerah Yunani, dia sebelum menikah milik bapaknya, mau dijual bapaknya terserah. Setelah menikah milik suaminya, sama suaminya dijual terserah. Laisa laha tasarrufun fi nafsiha wa hiya la tamliku dzalika qabla az-zawaj wa la ba'da. Wanita seakan-akan tidak punya apa ya? Tidak punya kuasa atas dirinya. Durunge rabi didol bapake kena. Mari ke Nabi Didal bojone, dia tidak memiliki kendali apapun atas dirinya. Satu. Amma fil Qur'an ar-Rumani, kalau di Roma sebaliknya, faqad kanat il mar'ah tu'amalu mithlal atfal awil majani, falaysa laha ahliyah wala syahsiyah. Kalau di Roma justru wanita itu dianggap seperti anak kecil dan orang gila, tidak ada fungsinya. Kalau kerjaan, wah iso ya itu, iso. Kalau anak cilik, Pak. Kalau anak cilik nanti, kamu bukan mesti. Kalau anak cilik, amin. Lah pokoknya itu kan orang menunggu bedroom Islam. Oh, anak itu besok, tidak dihargai keberadaannya. Wakil kemudian waktu tabarul mar'ah dan yahud fi manzilatil Tapi nanti ketika ada keluarganya meninggal, selama ada ahli waris laki-laki kamu nggak berhadapan. Itu Yahudi. Bal inna qawaninal ahwal asy-syahsiyah itu tanussu ala annahu idza tufiya az-zawju wa lam yakun lahu ibnun zakarun fa inna armalatahu tasiru zawjatan li syaqiqi zawji. Bahkan yang paling bahaya di keyakinannya orang Yahudi itu tercatat, ini kitabnya beliau Al-Imam Mutawalli Asy'ari, bukan saya kok, lalu itu ahli sejarah, Pak. Beliau mengatakan kalau ada seorang wanita suaminya meninggal, lewat wong wedok bojone mati dan dia tidak punya anak laki-laki, berarti kan rondo gak dia anak, maka janda ini milik daripada saudara laki-laki suaminya. Ayo ya. Jadi lewat wong wedok bojone mati cara Yahudi itu menjadi milik daripada saudara laki-laki suaminya yang meninggal. Nah, yang seperti itu. Walaysa lin nisa'i qimatun fil qanun as-sini wa fil qanun al-hindiyah laysa min haqqil mar'ah an turid aw targhab. Tapi kalau di India wanita itu enggak punya hak untuk berkehendak atau mencintai. Kok cara nanggone India itu kok wedok ora hak pilih, kok milih ra enek. Tidak ada. Fahiyya tabi'atun fi tufulatiha li walidiyah wa fi syababiha tabi'atun li zawjiyah. Wanita itu harus total melok, orang yang hak milih atau mencintai. Dan sebaliknya itu semuanya dihilangkan dengan adanya Islam. Fa innal Islam huwa awwalul man aqtal mar'a huquqaha. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak-hak seorang wanita. Wa'ada ilaiha karamata, dan mengembalikan kepada para wanita kemuliaannya, kehormatannya. Wa'ataha al-hurriyah fi an tarfuda aw takhtar ar-rajul alladhi satatazawwaj. Dan wanita di dalam Islam diberikan hak penuh antara mengiyakan, memilih atau tidak seorang lelaki yang akan dinikahinya. Kowe sampean mbak-mbak cara ngaji fikih. Apa enek wong Islam terus maksa, kowe kudu rapi karo iki gak iso pilih. Gak ada, Pak. Wanita itu diberikan kebebasan kamu. Kamu kalau memang mau, ya katakan mau. Kalau enggak, tolak, tidak apa-apa. Tapi Gusti Rasul cara fikih wonten wonten wali mujbir.
wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah, itu pun oleh syariat diberikan syarat jika memang kafaah. Jadi kok cara sama ngaji fikih, makanya atau ngaji fikih kok, aku ngaji fikih soalnya gak keren. Tuh harus lah ya, harus. Kejar ngaji fikih Pak, secara fikih itu wali itu punya hak untuk ijbar. Ijbar itu memaksa anak perempuan yang menikah dengan satu sosok tertentu. Itu jika memang kafaah, jika memang sebanding. Artinya ini, orang itu, bocah pintar, ayu, anak kiai mah, kalau baik judul nih, kok kalau komen nolak pantas kan maksudnya, apa ya? Ini cara fikih, orang itu payu, pintar hafal Quran, anak kiai. Di judulnya kalau omen karo adik, sebab itu agak moba. Ini secara fikih dilegalkan. Karena apa? Itu kewajaran. Hah? Tapi, oh, ini nggak apple Pak, nggak sebanding ini. Makanya kalau mereka nolak, syariat melegalkan itu. Tapi ketika sebanding, maka wanita tidak diberikan hak untuk menolak itu. Misalnya, kalau baik di judulnya, kalau wong lanang sing pinter, alim, yo ganteng, bagus kayak Mas Yaya ya? Bagus tidak Mas Yaya? Pinter ya Pak? Ya Allah, orang itu tidak Pak. Misalnya bagus, wong itu ganteng, alim, anak kiai, terus anak itu dijudulnya Duh, sampai tak judulnya kalau anak kiai bocah yang ganteng, pinter, satu itu mau bah, aku sendiri ini gak diberikan hak untuk pilih kali ini. Kenapa? Karena ini murni ketololan anak wanita. Loh iya bapak kadang memang was, memang kadang wanita itu dibutakan oleh perasaannya. Wah, wis pokoknya sekarang, pokoknya pulang kalian mas komen. Waduh, lihat mas komen juga gak ketok, repot. Makanya kau cara fikih ini Pak, kau cara fikih. Fikih itu berbicara wajar saja, wajar saja. Kalau memang itu dianggap wajar ditolak, dalam artian tidak sebanding, maka diberikan hak untuk menolak. Tapi kalau tidak wajar untuk ditolak karena ini sebanding, kok ditolak tidak diberikan hak? Artinya apa? Islam memberikan hal yang pantas untuk seorang wanita. Tidak dibatasi 100%, tapi juga tidak dibiarkan ketololannya itu 100% oleh syariat kita. Kemudian fala yatimmu zawajul fatati duna isti'dzaniha wa muwafaqatiha wa bi syahadati syahidain innal mar'atal muslimah laha syahsiyatuhal qawmiyah al-mustaqillah mislaha tamaman misla rajul laqad wada'al islamu usasa hadhil musawah bainar rajul wal mar'ah fil huquq wal wajibat. Islam itu satu-satunya agama yang ketika datang betul-betul mengangkat harkat seorang wanita. Delok lho Pak, golek cara ngaji fikih maneh. Wong wedok iki ora bab warisan, dapatnya sama. Justru kalau kamu mau ngaji fikih, bagiannya wanita gak gemen-gemen, Pak. Besar betul. Anak perempuan, misalnya ada bapak mati wae. Anak perempuan itu bagiannya berapa? Bagiannya berapa? Oh maaf, banyak kata lagi penting deh. Orang bapak atau ibu mati punya anak wanita, bagiannya berapa? Separuh Pak, kurang jajan 50%. Itu kok cara dunia ini bapaknya 5 miliar, ini otomatis dapat 2,5 miliar, kurang tinggi. Hah? Itu saking syariat mulia Islam. Kecuali kalau ada zakarin yu'asba, ada laki-laki yang sejajar dengan dia. Kalau ada laki-laki yang sejajar dengan dia, misalkan ini anak perempuan, berarti ada anak laki-laki, maka sama-sama asobah. Coba lewat itu asobah bil ghayr, laki-laki itu asobah bin aseh. Oponnya wis rasa semua gimana? Pokoknya menolak. Ini hanya sebagai bukti-bukti valid bahwa syariat itu betul-betul sangat menghormati keberadaan wanita, dan wanita itu betul-betul penting dalam kehidupan umat ini, dalam kehidupan masyarakat, dalam masa depan yang akan ada. Oh, sangat bergantung, sangat bergantung. Oh, yang pertama sekarang lah, iki kitab ini nanti isinya yo mau cerita-cerita apa? Tapi cerita-cerita ini semuanya menjadi satu pelajaran agar wanita-wanita itu, entah yang wanita-wanita yang ngaji atau kalian-kalian besok kalau kalian memilih wanita atau wanita-wanita di sekeliling kalian, itu usahakan gak terlalu jauh dari kriteria-kriteria ini. Hah? Oh iya Pak, ojo gampang orang wanita itu makan Pak, oh ini gelem bolong makan kan? Hah?
Oh iya, masa ya tolak zakar Pak. Yang pertama Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Yang pertama sosok wanita nisa syahir, wanita yang masyhur, wanita yang terkenal dan sangat bersejarah. Itu adalah beliau As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah itu putrinya Nabi dan satu-satunya anak Nabi yang punya keturunan sampai hari ini. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya apa? Lek ono wong kondo katanya asap dari jalur perempuan gak nyambung, turunan Kanjeng Nabi gak betul wedok. Hah? Sopo turunan Kanjeng Nabi nyambung nang Kanjeng Nabi jalur lanang pin doang. Tidak ada, satu pun tidak ada. Makanya kalau madzhab Syafi'i jelas nasab itu kalau jalur perempuan putus. Tapi kalau madzhab Malik, madzhabnya Imam Malik, nasab itu meskipun dari jalur perempuan tetap nyambung. Jadi misalnya itu mak mana kiai bapakku duduk, tapi tetap corong ulang kudu kiai, panjang pantas ya. Melu madzhab itu siapa untuk makmur dalam madzhab Imam Malik. Fatimah wulidat radhiyallahu anha qabla an-nubuwah bi 5 sinina. Sayyidah Fatimah itu merupakan putri Nabi. Beliau itu dilahirkan sebelum Nabi diutus, dibi'tsah, dijadikan seorang Nabi selisih 5 tahun. Selisih 5 tahun sebelum Nabi dijadikan seorang Nabi, Sayyidah Fatimah dilahirkan. Jadi Sayyidah Fatimah itu dilahirkan sebelum Nabi itu nubuwah, dinubuatkan sebagai seorang Nabi, selisih 5 tahun. Selisih 5 tahun. Tazawwajal Imam Ali karramallahu wajhah fi safar bi amrillah ta'ala wa wahyi. Sayyidah Fatimah itu Pak nikah dengan Sayyidina Ali itu murni karena perintah dari Allah dan wahyu dari Allah. Kok cara ngomong gini Pak, kamu akan mengharapkan untuk putri kamu, bapak kamu, paman kamu, siapapun bapak di sekeliling kamu akan mengharapkan untuk anak wanitanya yang terbaik. Tapi kenapa Nabi itu menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Ali? Padahal orang paling dicintai Nabi itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Kenapa Sayyidah Fatimah ini tidak menikah dengan Abu Bakar atau tidak menikah dengan Umar, tapi menikahnya dengan Sayyidina Ali? Bergosip jenis judul orang bakal nang dindi. Loh, gue ngerti. Sayyidah Fatimah itu dilamar Abu Bakar. Dilamar kurang piye? Dilamar Abu Bakar tapi tidak jadi. Dilamar Umar tidak jadi. Jadinya sama siapa? Sama Sayyidina Ali. Pelajarannya apa? Sing jenenge judi Pak. Lawane sapa? Itu kan biasa lek karo wong gede kan ngeres. Wah, lek karo sing tumpakane ngono ya tebel ya. Kowe tak kandhani Pak. Iki kok cara oleh ngomong asline yo. Lek perasaane Kanjeng Nabi. Kalau sama Ali itu hubungannya pisahan. Tapi kalau masalah perasaan, kedekatan itu lebih dekat Abu Bakar. Lebih dekat Umar, dan Abu Bakar dan Umar itu meminta Sayyidah Fatimah, tapi tetap gak jadi. Yang jadi siapa? Sayyidina Ali. Kenapa? Bi amrillahi wa wahyi. Karena urusan jodoh itu murni, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih uber koyok piwai, lek ora ya ora, masih orang uber koyok boleh ya ya iya. Maka rasa dibikini mumet-mumet men, wae ngaji-ngaji. Masih bu gojek nang didi. Pancet tak ada ini. Lek ora, walah puas gojek to. Bensin teh akeh, jajan kita akeh. Empat tak ada. Anak-anak ra jajan ki, yo pancet ale jatah bojone dhewe-dhewe. Ora usah bingung-bingung ya. Wae ngaji. Wis rasa bingung-bingung, dadak bingung-bingung urusan ngono kuwi. Ya Allah. Iku saestu Pak. Jadi makanya kenapa kok di dalam kitab ini Habib Sa'ad mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu menikah dengan Sayyidah Fatimah itu murni bi amrillah wa wahyi. Murni itu perintah dari Allah dan wahyu dari Allah. Jadi urusannya itu pangeran lah, urusannya takdir wala. Masih tumpahan peda, kotok-kotok. Masih lawan mobil kayak apa lek enggak. Karena wanita itu punya perasaan, Pak. Hah? Dan perasaan itu tidak soal materi. Masih pada kotok-kotok terus kadung Mas Omen lho gak iso. Mas Omen lho. Iku masih dilamar wong mobil gak ada. Iya, makanya kamu tidak perlu risau, tidak perlu bingung, tidak perlu apa ya, kubu. Gus, terus sakit ngaji loh Gus.
Tapi waktu jalur buka bersama ya, wah, walah baba, masih butuh buka bersama ya percuma. Hah? Wah ngaji, wah sembayang. Urusan itu tidak akan pernah lari karena apapun. Karena apa? Urusan at-tazawwuj itu bi amrillah. Urusan jodoh, urusan pasangan, urusan nikah itu murni karena takdirnya Allah. Jadi lebih nyawa menarik wedok sampai tua itu turun rapi. Gak payu, itu gak payu, banyak turun takdir rapi, gak hilang warga gak payu. Hah? Ayo lah, gak payu, mau deh gak payu. Angin itu dagangan kopi gak payu, gak hilang. Maksudnya Pak, hari ini tuh banyak orang itu suka apa ya? Suka memojokkan orang-orang yang mungkin secara usia itu sudah lumayan tua, tapi dia belum menikah. Kamu juga ada berarti tutup gak kayu banyak turun takdir. Banyak lemak delok wong suki kurang piye karir mumpuni, segalanya mumpuni, ganteng sampai aku keliwat Pak. Nyatanya mau koyo kadang sampai wolu itu durung rapi. Mergo untuk karo gak ono banyak turun takdir. Lah urusan ono pakai gelem ngono. Tapi nek durung tadi, lah belum gedes kaya aku kadang yo 20 rapi bisa. Bapaknya wis takdir ngono. Hah? Terus aku casing yo menarik. Oh casing kita ora menarik omane jeroan walah. Gak menarik blas. Gak menarik karena apa sih mau murni takdirnya Allah. Maka apa itu tidak akan menjadi lebih cepat karena kamu usahakan, juga tidak akan menjadi lambat karena kamu santai-santaikan. Jadi biasa saja lakukan apa yang harus kamu lakukan. Wah yang ngaji wah sembahyang nyantai. Oke? Siapa ya? Wah udah kan selasa kumpul bisa menunggu gampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana yaqul Fatimah bid'atun minni yuribuni ma arabaha wa yudini ma adaha wa inni atakhawwafu an tuftana fi diniha. Dawuh Kanjeng Nabi, Fatimah itu adalah darah dagingku. Fatimah itu adalah darah dagingku. Maka yuribuni ma arabaha wa yudini ma adaha. Apa yang membuat Fatimah itu senang akan membuatku senang. Apa yang menyakiti Fatimah juga akan membuatku sakit. Oh jadi aneh-aneh. Milono keturunannya Sayyidah Fatimah, adik wala bahaya dengan. Oh urusannya Kanjeng Nabi bahaya sudah adik. Wa ini atakhawwafu an tuftana fi diniha. Ini bagus Pak. Dawuh Kanjeng Nabi wa ini atakhawwafu an tuftana fi diniha. Dan aku selaku bapaknya Fatimah sangat mengkhawatirkan Fatimah itu terkena fitnah urusan agamanya. Artinya ini, seorang bapak itu punya kekhawatiran yang begitu besar kepada anaknya. Entah itu anak laki-laki atau anak perempuan, tapi terkhusus anak perempuan. Dan lanangnya dikelelerin atau apa soalnya? Gak percaya. Oh iya, larang kelelerin ini apa-apa. Sing rodok repot wedok. Jadi orang tua itu punya kekhawatiran yang lebih besar kepada anak wanita daripada anak laki-laki. Dan terkhusus atakhawwafu an tuftana fi diniha. Kekhawatiran orang tua kepada anak wanita itu yang jauh harus lebih besar. Itu adalah ketika urusan agama. Lek anak wedok ini mau para sembahyang, lek anak wedok ini mau gak ngaji, tidak dididik secara agama, itu yang jauh harus lebih penting. Saya itu mikirin anak orang bebek sopo, lah apa mikirin bebek sopo? Itu sudah takdirnya Allah Ta'ala, rasa dipikirin. Pikiran oleh anak wedok itu bukan sembahyang. Pikiran oleh anak wedok itu dalu melek muda-muda. Loh, kadang ya gak berjodoh. Masalahnya Pak, loh saya itu sering kali Pak, dua pikiran nyekrol itu. Ono wong lek butuh, bapaknya udah dile. Mergone lho Pak, karena orang itu yang mestinya paling disuka itu keluarganya. Lek karo kowe ra suka wong itu sapa-sapa, ora kenal aku ya. Lho kowe nyapa-nyapa kan pertama kali sing kan bapakmu ya. Mikir cara mikir, waduh, peran bapakku blaena gitu. Kuwi. Makanya aku cara delok ngono sing tak takoni pertama itu apa? Iki bapaknya nanti. Orang tuanya kemana? Makanya aku mau begitu mau dawuh Kanjeng Nabi, wa inni atakhawwafu an tuftana fi diniha. Kanjeng Nabi itu sangat mengkhawatirkan Fatimah, bukan perihal apa-apa, tapi perihal agamanya.
kelasnya Kanjeng Nabi loh Pak. Kurang tinggi. Kanjeng Nabi anaknya jalan aman. Kelas putri langsung. Sih punya kekhawatiran kepada anak perempuannya. Lah kok orang sekarang anaknya keleleran bebas. Makanya aku lihat itu nyapu bapaknya nanti. Hah? Bapaknya belum nanti. Mana orang tuanya? Kok iso anaknya seperti ini dibiarkan? Kok tidak tahu? Jodoh bapak isi gak pernah kenapa anak isi gak pernah dituturi ya kan mereka kulun muhtamilan masing-masing itu juga mungkin. Kemudian wafi riwayatin ukhra yang biduni ma yang biduha yang sutuni ma yang bersutuha. Dawuhnya Kanjeng Nabi di sebagian riwayat, apapun yang membuat Fatimah itu merasa tidak nyaman pun membuatku tidak nyaman. Apapun yang membuat Fatimah itu bahagia pun juga membuatku bahagia. Oh, itu saya itu Pak. Saya itu anak wedok itu tenan. Bapak oleh belanya anak wedok itu tenan. Pokok sing garai anakku wedok bunga aku bunga. Le orang arek rapi. Kalau ada anak nikah, iku le anak lanang bapaknya biasa-biasa wae. Hah? Tidak ada dijawab. Sekarang punya open Bapak cak macin. Aku rapi Pak ya sekarang. Gue ini rapi sekarang jago di sana. Loh, karena memang beda Pak. Beda antara anak laki-laki dengan anak wanita itu beda. Tapi anak wedok wala bapak kadang terus dolek nosik wokro ya. Terus hati-hati temen lek golek. Ngomong sik wae angkatan sik ketangis. Anakku yo jogo yo dedet. Oh, karena memang orang tua itu punya betul-betul perasaan yang begitu kuat kepada anak perempuannya. Yang biduni ma yang biduha wa yang sutuhu ma yang sutuha. Seorang bapak itu akan senang tatkala putrinya itu disenangkan, dibahagiakan, pun begitu sebaliknya. Oh iya, makanya urusan kalau Sayyidah Fatimah itu bahaya. Wa kana yuqabbiluha fi famiha wa yamussu lisanaha. Kanjeng Nabi itu pernah mencium langsung bibirnya Sayyidah Fatimah. Wa yamussu lisanaha, bahkan pernah kok colores ambung-ambungan karena anaknya bentuk cintanya Rasulullah. Wa idza arada safaran yakunu akhiru ahdin biha wa idza qadima min safarin awwalu ma yadkhulu alaiha. Kanjeng Nabi itu kalau mau pindahan lek kapene lunga, kalau mau bepergian, itu orang terakhir kali yang dipamiti itu adalah Fatimah. Kalau pamit kok kan kadang pamit, malah situ kan sih dipamit terus ya. Itu menunjukkan bahwa kamu betul-betul punya hubungan kuat dengan dia. Terus salaman, udah salaman mana? Paham ya? Hah? Kamu kalau mau bepergian kemana-mana itu pasti ada seseorang yang spesial. Jadi kalau pamit itu bisa nggak cukup ya? Nah, itu Kanjeng Nabi itu selalu ketika mau bepergian yang terakhir itu dipamiti adalah Fatimah. Bukan karena kok malah ini justru karena ini pas kabeh budali itu yang pertama kali. Begitupun kalau Kanjeng Nabi datang dari bepergian yang pertama kali didatangi oleh Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah. Itu menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah punya posisi yang luar biasa di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam ala tardina an takuni sayyidatan nisa'il alamin wa ibnati sayyidai syababil jannah. Bahkan sampai Kanjeng Nabi pernah mengatakan, wahai Fatimah, apakah engkau tidak puas? Orang marah kalau kamu aku jadikan sebagai pemimpin wanita-wanita surga, wanita-wanita alam ini semuanya, dan kamu aku jadikan dua anakmu yaitu Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain itu akan dijadikan pemimpin para pemuda surga. Oh, kok coro apa ya? Tiket itu wah luar biasa. Orang terima melebutak lah. Bintang 5 swarga jadi pimpinan jenderal. Wasumiyat Fatimah li'anna Allah Fatimah wa dzurriyyataha minan nar. Kenapa tahu Sayyidah Fatimah itu kok dinamakan dengan Fatimah? Kamu tahu artinya Fatimah? Fatimah itu artinya terjaga, terpisah, itu Fatimah. Fatimah itu artinya terjaga, terpisah. Sayyidah Fatimah itu dinamakan Fatimah li'anna Allah Fatamaha wa dzurriyyataha minan nar. Karena Allah menjaga Fatimah, Sayyidah Fatimah dan seluruh dzurriyyahnya, keturunannya dari api neraka. Ini ngomong itu aku. Lah orang saya juga ngomong, wah, khurafat. So bisa ngomong khurafat.
Fatimah itu punya nama Fatimah betul-betul li'annallaha fatamaha wa dzurriyyataha minan nar. Karena memang Allah Ta'ala menjamin keselamatan Fatimah dan dzurriyyahnya, Sayyidah Fatimah dan dzurriyyahnya dari api neraka. Udah adik macam-macam. Ya lamun ra cocok ya seneng, gak cocok. Sebenarnya, gak cocok wis biasa. Sebenarnya, pokoknya yang benar aman. Wasumiyat al-batul liqita'iha 'anid dunya wa 'an nisa'i zamaniha fadlan wa dinan wa hasaban. Disebut dengan al-batul. Batul itu artinya putus juga. Karena Sayyidah Fatimah itu betul-betul terputus dari dunia dan dari wanita-wanita sezamannya, baik secara keutamaan, secara nasab ataupun secara agama. Sayyidah Fatimah enak. Muktalain mulai zamannya Sayyidah Fatimah sampai hari ini, pokoknya Sayyidah Fatimah tidak ada, satu pun tidak ada. Besok kamu akan jumpa dengan daunnya Sayyidah Fatimah, salah satunya. Sebaik-baik wanita, kata Sayyidah Fatimah, itu adalah wanita yang tidak suka memandang laki-laki dan tidak suka dipandang laki-laki. Fatimah sebaik-baik wanita adalah yang tidak suka memandang laki-laki atau dipandang. Boleh lagi sih jiwa sawali suka memandang laki-laki dan suka dipandang laki-laki. Kalau nggak dipandang, bagaimana caranya laki-laki memandang? Lah kan belum bisa ini. Lu masya Allah, orang kan mulai zaman Sayyidah Fatimah sampai hari tidak ada orang seperti itu, tidak ada. Jadi pabrik bagaimana? Situ takdir itu kali. Betul-betul Sayyidah Fatimah itu inqita'an dunya wa an nisa'i zamaniha fadlan wa dinan wa hasaban. Sayyidah Fatimah itu betul-betul berbeda dari orang-orang sezamannya, wanita-wanita zamannya, keutamaannya, agamanya, nasabnya. Dan yang terakhir, wasumiyat az-zahra li'annaha lam tahid. Terus kenapa kok Sayyidah Fatimah itu disebut dengan az-zahra? Kamu tahu artinya zahra? Zahra itu artinya bersih. Kenapa disebut dengan Sayyidah Fatimah az-Zahra? Karena Sayyidah Fatimah itu lam tahid, tidak pernah mengalami haid. Bersih, suci, selalu suci, tidak pernah dalam kondisi tidak suci, karena tidak pernah mengalami haid. Jadi kok cara gelem total-totalan, anak wedok itu mesti badai kalau sagak-gagak arek wedok kondo. Aku ya limbah, walah sebayang fardu mah biar lanang tebel. Lo kan tebel. Lah saya gelem hitung-hitungan Pak sakulan. Mesti kalau nggak kayak gitu. Pitu lek ping 5 berarti telung, pitu ping 5 berarti 35 sholat. Hilang. Dan itu nggak dikodok ya. Kok ora adik dari adik, wah ternyata wedok aku badai aku. Ya ora Pak, itu sudah fitrah, itu sudah bawaan. Ora enek ngono ora enek. Cuma maksud saya, Sayyidah Fatimah itu salah satu bentuk keistimewaannya, tidak pernah mengalami haid, sehingga badannya betul-betul tidak pernah ada yang berkurang. Beliau betul-betul suci, betul-betul suci, tidak pernah haid. Makanya Sayyidah Fatimah itu disebut dengan Az-Zahra, sosok wanita suci, sosok wanita bersih, tidak pernah mengalami haid. Pun wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sampai tadiyen lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Sebelum pulang kalian masing-masing yang bawa HP buka HP, yang HP-nya tidak bisa dibuat buka ambil Quran, mau Quran. Boleh mulai jelas sama Quran, tak jamin bisa ngalim-ngalim saya hebat Quran, mau Quran sih. Sak jus rasanya enak, mau Quran.